Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Minggu 17 Oktober 2021, Minggu biasa, pekan ke-29 tahun B. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di hari Minggu biasa yang ke-29, tanggal 17 Oktober ini, kita diajak oleh gereja untuk merenungkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 10 sampai 11, dan bacaan kedua dari kitab surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16, dan Injil kita akan dengar dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita memfokuskan untuk merenungkan tentang Injil yang buat saya menarik untuk kita renungkan. Saya ajak kita merenungkan tema melayani daripada dilayani, sikap sebagai murid Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, siapa yang tidak ingin menjadi yang pertama? Siapa yang tidak ingin dihargai serta dihormati orang lain? Saya kira kita manusia, kita punya satu kehausan yang luar biasa, kehausan yang tak terpadamkan untuk pengakuan, untuk satu ketenaran, untuk satu kekuasaan, untuk satu otoritas, agar kita bisa mengatur hidup kita dan juga mengatur hidup orang lain. Karena itu tidak heran hal yang sama juga terjadi pada para murid. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, dalam Injil kita akan dengar mereka meminta ibu mereka, mendesak bahkan untuk membuat kesepakatan, membuat deal dengan Tuhan Yesus. Mereka menginginkan perbedaan. Mereka ingin jadi yang pertama, mereka ingin jadi yang terpenting dalam posisi di samping Tuhan Yesus. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Mereka minta ibu mereka untuk mendesak Tuhan Yesus buat kesepakatan dengan mereka, dengan ibu mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid, Dia minta mereka, Dia berikan mereka kekuasaan, otoritas spiritual atas namanya. Dan apa yang Tuhan Yesus berikan itu tidak terbayangkan, tidak seperti yang dipikirkan, otoritas seperti yang dipikirkan oleh para murid. Yesus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman dunia tentang kekuasaan, tentang otoritas, tentang posisi. Yesus membalikkan pengertian tentang itu semua. Dia membalikkan urutan Tuhan dan hamba. Dia membalikkan urutan pertama dan terakhir. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus mengawinkan otoritas dengan cinta. Dia mengawinkan posisi dengan pengorbanan. Dia mengawinkan pelayanan dengan kerendahan hati. Otoritas tanpa cinta itu berlebihan dan seperti budak.
Posisi tanpa rasa hormat dan perhatian terhadap bawahan adalah satu perendahan dan sesuatu yang kasar. Dan pelayanan tanpa kemurahan hati dan pengorbanan adalah sesuatu yang tidak baik. Adalah sesuatu yang buruk. Saudara dan saudariku, untuk kita semua murid Tuhan, untuk kita semua yang ingin melayani bersama Tuhan Yesus dan menjalankan otoritas spiritual yang diberikan oleh Tuhan, menjalankan otoritas dalam kerajaan Allah, berarti kita harus siap untuk berkorban. Berkorban yang bagaimana? Berkorban bukan hanya sebagian dari waktu, uang, sumber daya kita, tapi lebih dari itu seluruh hidup kita, seluruh apa yang kita miliki. Buat kita semua yang mau menjalankan otoritas dalam kerajaan Allah, otoritas spiritual sebagai murid Tuhan. Itu yang harus terjadi pada kita. Yesus menggunakan bahasa yang gamblang untuk menjelaskan pengorbanan seperti apa yang ada dalam pikirannya. Yesus katakan dalam Injil, para muridnya harus meminum cawannya jika mereka berharap untuk memerintah bersamanya di dalam kerajaannya. Cawan yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus adalah piala pahit yang melibatkan penyaliban. Cawan macam apa yang Tuhan maksudkan untuk kita, para muridnya? Bagi beberapa murid, saudara dan saudariku, cawan seperti itu memerlukan penderitaan fisik dan perjuangan kemartiran yang menyakitkan. Tapi bagi kebanyakan, cawan seperti itu memerlukan rutinitas panjang kehidupan Kristiani dengan pengorbanan, kekecewaan, kemunduran, pergumulan, pencobaan setiap hari. Apapun yang dialami, satu yang menyakitkan, penderitaan, cawan yang harus kita pikul, salib. Saudara dan saudariku, seorang murid Tuhan harus siap untuk menyerahkan hidupnya setiap hari dalam pengorbanan kecil dan besar, bahkan sampai menumpahkan darah jika perlu demi Kristus dan Injilnya. Apa yang membuat pengorbanan seperti itu sangat menyenangkan dan bukannya beban? Jawabannya adalah kasih. Kasih yang bagaimana? Rasul Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5, jenis kasih yang telah dicurahkan Allah ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih jenis itu. Seorang bapak gereja, dia menyimpulkan ajaran Yesus dengan ungkapan, melayani berarti memerintah bersama Kristus. Jika kita mau memerintah bersama Kristus, mendapat otoritas dalam kerajaan Allah, maka yang harus terjadi adalah kita harus melayani. Kita ambil bagian dalam pemerintahan Allah dengan menyerahkan hidup kita dalam pelayanan yang rendah hati, dalam pelayanan kasih satu sama lain, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk itu? Kita siap untuk menjalankan apa yang Tuhan Yesus minta? Melayani daripada dilayani. Itu prinsip sebagai murid Tuhan. Sikap yang harus dipunyai. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami hamba cinta untuk kerajaan-Mu, agar kami terus berusaha untuk melayani daripada dilayani. Kobarkanlah hati kami dengan cinta, agar kami dapat memberi dengan murah hati, dan melayani dengan sukacita dalam nama-Mu, karena nama-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayang, kita kasih, selalu dibimbing
dilindungi dan berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.